Saya akan mulai dengan satu pertanyaan awal, yaitu sebenarnya ini ketemu di mana sih Pak? Kan tadi udah oke lah ada sambungannya ya dari masing-masing monolognya. Tapi saya penasaran, boleh dong diceritakan dari masing-masing perspektif kapan ketemu dan kapan proses dealingnya dibikin buku nih? Nah, tapi saya cerita proses ketemunya dulu ya sebentar ya. Iya boleh Pak. Jadi saya ketemu Dedi di tahun 2011, sekitar bulan Juli. Oke. Betul, pada waktu itu Dedi adalah salah satu sarjana yang memilih untuk menerima panggilan tadi itu yang Dedi ceritakan. Dan akhirnya bertugas sebagai ilustrasi. Dedi ini dapat tugasnya di Kepulauan Tanimbar, saya kira gambaran ya, Kepulauan Tanimbar tempat Dedi. Dari Jakarta terbang ke Ambon. Oke. Dari Ambon naik kapal 1 malam sampai ke Saumlaki. Oke. Dari Saumlaki naik itu kapal besar. Dari Saumlaki ke pulaunya, pulau apa ya namanya? Molum. Pulau Molum. Pulau Molum. Pakai perahu kecil. Iya. Berapa lama? Ya 3 sampai 6 jam. 3 sampai 6 jam. Okay. Kemudian dari Pulau Molum? Biasanya dari desa Adodomolo kita jalan kaki sekitar 1 sampai 2 jam. Wow. Jadi dari sini terbang ke London, sudah sampai ke tempat Dedi belum sampai. Saking jauhnya tempat itu. Nah, saya bertemu Dedi di situ. Sesudah itu kita berinteraksi dan sudah Dedi pulang, Dedi memilih untuk terus menjadi bagian dari perjuangan. Dan saya mau cerita sedikit, Dedi mengangkat banyak anak-anak dari desa itu, bahkan salah satu dari anak-anak yang dia angkat hari ini sudah menjadi sarjana atas beasiswa yang Dedi kumpulkan. Ya. Luar biasa. Nah saya ketemu Sarah waktu desak Anies. Waktu desak Anies itu Sarah tuh maju. Dia bilang, Pak Anies, saya adalah ketua OSIS yang dulu menantang Bapak kira-kira. Karena saya waktu itu memutuskan menghapus MOS dan Sarah ketua OSIS SMA 8 Bandung yang pada waktu habis dihapus secara tidak sengaja, saya itu waktu itu ke Bandung dengan Pak Wali Kota datang ke SMA 8. Dan dia sebagai ketua OSIS, waktu itu datang menemui saya dan memprotes kebijakan MOS langsung sama menterinya. Dia ketua OSIS, saya Mendikbud, dan dia memprotes. Lalu dia ceritakan itu depan desak Anies. Jadi saya langsung mikir, ini alamat nih, yang kedua kalinya nih dia protes nih. Yang pertama di 2016 ya. 2016, yang kedua di 2023. Dan kemudian dari pertemuan kedua itulah kita tersambungkan. Jadi itu interaksi kitanya. Tapi Dedi yang kemudian ngobrol dengan Sarah, yang ngobrol dengan kita, akhirnya kita bertiga jadi banyak kerja bersama. Oke, baik. Mas Dedi boleh dilengkapi lagi bagaimana proses ketemunya dan bagaimana itu bisa ada dealing nih untuk buat buku bareng bertiga? Iya, mungkin tadi Pak Anies cerita bagaimana saya kemudian bertemu Pak Anies gitu ya. Walaupun saya sebenarnya bertemu Pak Anies tuh banyak dari gagasan-gagasan beliau ya. Tadi saya juga cerita sedikit dari surat terbuka untuk pemuda Indonesia. Ini banyak beberapa teman saya yang satu perjuangan tuh ikut terjebak mungkin waktu itu ya. Tapi setiap kali saya di desa, kan kita no help ya, tidak ada sinyal, nggak ada. Saya frustrasi, saya nonton kembali video Pak Anies yang saya download gitu, yang bikin saya kembali ke situ. Dan saya tuh belajar satu hal, Will. Bahwa Pak Anies sering bilang inspirasi lahir dari interaksi. Jadi saya belasan tahun bareng Pak Anies, saya selalu bilang, saya bilang langsung ke Pak Anies ya, jadi saya nggak bicara di depan atau di belakang, tapi di depan orangnya juga, bahwa I always inspire by Pak Anies, karena justru dari interaksi saya merasa bahwa beliau banyak ngajarin hal tentang leadership. Nah, lalu saya ketemu Sarah di desak Anies itu, jadi saya duduk di belakang. Ada beberapa teman, saya lihat ada Tanti di sana yang ikut waktu itu, saya lagi ngecas HP. Terus kemudian dengar, ini ada yang nanya bagus juga gitu. Nah jadi at that very moment, saya itu merasa insting kayaknya saya harus ngajak anak ini. Kayak gitu. Lalu diajak Sarah bergabung ke tim kampanye. Timeline wise itu desak Aniesnya November. Sarah masih bekerja di Unpad, mohon maaf ada dosen Unpad yang datang. Lalu kemudian saya ajak, agak maksa ini Sarah bergabung di kampanye Januari. Pemilunya Februari. Jadi dia dari employee
ganti pekerjaan, unemployed lagi dalam sebulan, kira-kira gitu. Karena selesai Februari selesai. Tapi lalu kemudian saya melanjutkan diskusi dengan Sarah. Sarah banyak nanya terkait dengan hidup, kepemimpinan, Pak Anies seperti apa sih, dan banyak hal lah tentang hidup. Saya lalu satu hari merasa bahwa kita banyak dialog dengan Sarah, lalu kita memutuskan kayak kita nulis sesuatu, diskusi ini tuh harus diceritakan. Seperti itu. Itulah mungkin awalnya ya. Sarah bisa nambahin, Sarah. Iya, silakan Sarah, melengkapi. Oke. Mungkin nambahin sedikit aja. Jadi memang pertemuan dengan Pak Anies dan Bang Deddy ini dua-duanya ketidaksengajaan tapi sungguh mengubah trajektori kehidupan. Dan awalnya itu nggak pernah terpikirkan sedikit pun untuk buat buku, nulis buku, apalagi nulisnya bertiga. Jadi memang nggak apa-apa ya Bang diceritain. Ya boleh. Jadi karena Pak Anies Saya juga nggak tahu kamu mau ngomong apa. Boleh. Ya waktu singkat cerita waktu Februari 2024 itu memang pertanyaan yang sering muncul ada what's next gitu. Kalau Pak Anies mungkin ya masih menjadi perbincangan tapi dua orang biasa ini mau apa setelahnya gitu lah. Nah sehingga Udah terlanjur mundur lagi ya. mau balik ke Unpad malu. Jadi ada satu momen di mana waktu itu kebetulan ikut pulang bareng Bang Deddy. Terus memang saya itu setiap ada orang bicara cenderung memang suka mencatat. Bukan karena rajin tapi karena mudah lupa dan senang sekali untuk ya mencatat kebijaksanaan orang atau cerita-cerita orang itu. Nah di mobil itu mungkin setiap Bang Deddy ngomong saya nyatet terus dan tiba-tiba Bang Deddy nanya Sar, kamu suka nulis ya? Terus singkat cerita akhirnya di Februari itu memang akhirnya mau nulis buku tapi berdua aja dan terus tiba-tiba topiknya berubah-ubah, banyak sekali draft yang udah sempat dibuat juga Pak Anies sebelum berkolaborasi bertiga, tapi sekarang nggak kepake. Tapi intinya adalah di momen itu, saya sama Bang Deddy akhirnya mutusin untuk mau nulis topiknya kepemimpinan. Terus saya nyeletuk di momen itu, di 2024 itu, lucu juga Bang kalau 3 ketua OSIS dari 3 generasi nulis buku bersama tentang kepemimpinan gitu. Jadi sebenarnya singkatnya what's next-nya nggak tahu waktu itu untuk orang biasa seperti kami akhirnya kita mutusin nulis bareng-bareng ya. Gitu Secara sih, Bang. kebetulan memang Sarah ini ketua OSIS SMA 8 di Bandung, Deddy ketua OSIS SMA Raja Wali Pak. Raja Wali Teman di SMA saya undang Pak khusus dari Makassar. Ini banyak teman-teman SMA yang ikut. Iya. Nah, teman saya di Jogja udah pada senior soalnya. Saya ketua OSIS SMA 2 di Jogja. Wow. Jadi kemudian mereka ngobrol, Pak ini 3 ketua OSIS kumpul dong nulis sama-sama. Terus jadi punya cerita juga soal itu soalnya. Iya. Oke. Nah, tiga-tiganya sama-sama ketua OSIS, tapi pertanyaannya kan jalannya beda-beda ya. Gimana sih bisa menyelaraskan semua itu untuk diolah jadi sebuah buku? Apakah pasti kan ada yang dipotong, ditambah dan sebagainya dengan karakteristik masing-masing. Mungkin dia bisa menjawab. Iya, jadi saya dan Sarah itu tuh sampai pada satu pemahaman bersama, yaitu leadership wisdom kita itu datangnya banyak dari Pak Anies. Jadi Pak Anies punya banyak, jadi saya mengikuti, Sarah banyak nonton YouTube, Pak Anies ngomong dan lain-lain ya. Jadi kita banyak refer to that. Nah sehingga prosesnya itu agak sedikit lebih mudah. Jadi kita merasa bahwa ya udah kita ceritakan ulang hal-hal yang Pak Anies pernah ajarkan, baik in private ke saya maupun ke publik. Karena seringkali kan cerita Pak Anies itu attach dengan posisi beliau sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai calon presiden. Tapi belum pernah diekstrak menjadi sesuatu yang memang ya pure leadership teori gitu. Jadi awalnya itu ya kita berdua, lalu kemudian kita datang ke Pak Anies nambahin ya. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu ya. Ada tambahan nggak, Sar? Cukup Bang. Oke. Dan ini sedikit out of topic,
Tapi saya sempat simak di salah satu halaman, nanti bisa lihat Bapak Ibu ya, yang udah pegang bukunya, itu diberikan kepada seseorang, kepada satu nama dan sosok. Mungkin Mas Dedi bisa jelaskan siapa orang itu? Karena rasanya kita agak penasaran tentang itu. Iya, jadi kalau Ibu Bapak teman-teman lihat di halaman terakhir dari buku, itu ada tulisan untuk almarhum Syafiq Basri. Jadi 2024, Pak Anies menghubungkan saya dengan Pak Syafiq. Pak Syafiq dulu belasan tahun lalu pernah menulis buku tentang kumpulan tweet Anies Baswedan. Lalu Pak Anies kebayang, Pak Syafiq mungkin juga tertarik nih untuk mengupdate si tweet-tweet karena setelah 2012 mungkin kalau nggak salah 2014. kan berapa Pak? Setelah 14. Setelah 14 kan 14, banyak. oke. Saya bertemu Pak Syafiq, beliau dosen di London School of Public Relations dan itu sangat membekas. Kira-kira gini Will, Pak Syafiq bilang, Mas Dedi, waktu sudah berubah. Yang sekarang banyak punya cerita itu anak-anak muda. Jadi Pak Anies kan rame di TikTok, ada dengan ya segala macam, ada tadi himawan dari humanis di sini dan komunitas-komunitas yang ramai ya. Jadi Pak Syafiq terbayang, saya mau menulis tentang pemikiran Pak Anies, tapi saya mau ngajak tim mahasiswa-mahasiswa beliau di LSPR. Beliau ngirim WA, Mas ini adalah draft awalnya. Dan memang dibantu untuk ditulis oleh mahasiswa. Sebelum buku itu sempat berlanjut, Pak Syafiq sedang mengajar di depan kelas, dan dia terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Saya berusaha mencari kontak dari istri beliau tapi belum ketemu karena saya punya kontak Pak Syafiq aja. Jadi kita mendedikasikan bukunya untuk beliau, seorang senior yang dengan sadar melibatkan mahasiswa untuk ikut terlibat. Jadi bagi kami menginspirasi dan semoga sebagian dari pemikiran dan niat baik beliau juga tercantum di buku ini. Mungkin Pak Anies bisa cerita sedikit tentang Pak Syafiq. Ya, dan Pak Syafiq itu memang pada tahun 2014 menerbitkan kumpulan tweet. Saya sendiri juga karena tweet itu kan barang publik ya. Jadi beliau mengumpulkan tweet itu menjadi buku. Jadi buku kumpulan tweet. Lalu di tahun 2024, udah 10 tahun kemudian mau diteruskan, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, Pak Syafiq ini seorang dokter by training dari Unpad, tapi kemudian menjadi jurnalis di Tempo dan bekerja untuk UNICEF. Lalu kita berjumpa karena beliau menjadi dosen di Paramadina dan kemudian dosen di LSPR. Dan seperti ceritakan Dedi tadi, di depan ruang kelas beliau wafat karena serangan jantung tanpa ada gejala apapun juga. Dan saya sampaikan pada Dedi sama Sarah, terima kasih karena telah mendedikasikan buku ini pada seseorang yang mencintai ilmu, pada seseorang yang mencintai menulis, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari jariah untuknya. Amin. Amin. Luar biasa. Saya mungkin akan coba geser ke lebih substansi, Pak. Tapi tadi saya ke-trigger soal bicara bahwa Mas Didi sempat bilang tadi, Pak Syafiq bilang bahwa anak muda itu punya satu chance untuk tentang kepemimpinan ya. Punya stance yang cukup baik lah gitu terhadap kepemimpinan. Saya minta pendapat Pak Anies terkait dengan itu, Pak. Melihat kondisi sekarang dengan dinamika yang berjalan saat ini, ya saya juga mungkin anak muda ya, tapi saya ingin tanya, sebetulnya bagaimana sih Bapak memandang anak muda? Seberapa istimewa ya memang kami anak muda ini dalam konteks kepemimpinan? Apakah memang, karena mungkin ada beberapa pihak yang notabene quote unquote, ya ini mah remeh-temeh aja ya, anak kecil nggak punya pengalaman, kira begitu Pak. Ya memang anak muda karena usianya dia belum memiliki pengalaman. Karena itulah anak muda tidak menawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Jadi kalau anak muda jangan ditanya pengalamannya apa. Saya sering bilang pada teman-teman mahasiswa, kalau Anda daftar sebuah perusahaan lalu ditanya, jelaskan pada saya pengalaman Anda, maka jawab, kalau Bapak cari orang pengalaman silahkan cari orang tua. Tapi kalau Bapak ingin punya masa depan, maka ambil saya menjadi bagian dari tim Anda. Luar biasa. Jadi anak muda tawarkan masa depan. Nah, cuman sekarang kan situasinya, anak muda itu tumbuh dalam
suasana yang sering disebut ketidakpastian. Iya. Tapi menurut saya itu yang membuat anak muda itu menjadi tangguh. Justru karena ketidakpastian. Dan anak muda itu saya sempat bikin catatan tuh. Tidak hanya mencari jawaban. Yang menarik dari anak muda itu karena mereka berani mempertanyakan hal-hal lama yang terjadi di sekitarnya. Jadi kekuatan anak muda dalam bayangan kami adalah kebaruannya. Anak muda itu selalu bawa baru. Kalau ada anak muda tidak bawa kebaruan, dia sesungguhnya sudah tua. Dan kalau ada orang tua terus-menerus membawa hal yang baru, sesungguhnya dia masih muda. Wah. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang pidato dengan mulai dulu, ini tanda-tanda udah tua nih. Jadi bahwa kalau udah mulai dulu, ini tanda-tanda tua nih. Tapi kalau bicaranya hari ini dan besok, maka anak muda. Jadi generasi muda, saya melihat sekarang itu justru kekuatannya kebaruan. Dia sanggup melihat dari perspektif lain yang tak terduga. Saya beri contoh. Di Jakarta, kami sedang bertugas di Jakarta. Tahu-tahu di kawasan Terowongan Kendal terjadi keramaian tiap sore. Kenapa? Karena zebra cross itu yang sudah puluhan tahun di sana selama ini dipandang oleh semua mata sebagai tanda menyeberang. Di tangan anak-anak muda berubah jadi catwalk. Mereka menyebutnya sebagai Citayam Fashion Week. Teman-teman sekalian, itu dalam semua urusan. Dilihat dengan perspektif baru yang kita tidak lihat sebelumnya. Nah, karena itu jangan pernah sepelekan kekuatan anak muda dalam melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Yang tadi saya sebutkan. Terus sekalian, teman-teman, sudah ratusan tahun bangsa ini ada. Tapi ketika anak-anak muda menyepakati, yuk kita bikin sebuah bangsa dengan satu bahasa persatuan. Itu jeniusnya luar biasa. Yang berada di ruangan ini, kalau ditanya latar belakangnya beda-beda, bahasanya beda-beda. Hari ini duduk di sini, kita tidak perlu penerjemah untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang duduk di depan. Kenapa? Karena kita punya satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jeniusnya anak muda. Hari ini pun kita menyaksikan terobosan-terobosan. Jadi menurut saya anak-anak muda itu kekuatannya terobosannya, kebaruannya. Nah, biarkan anak muda dikasih ruang. Dan saya yakin bagi generasi tua, anak muda bukan datang untuk menggantikan. Anak muda datang untuk melengkapi generasi sebelumnya. Luar biasa. Terima kasih Pak. Dan karena itu saya ingin follow up sedikit, apakah itu jadi salah satu dasar bagi Bapak untuk membuat buku ini bersama-sama? Karena rasanya tokoh nasional seperti Pak Anies kayak biasanya single author Pak, nggak multi author Pak. Saya penasaran kenapa mau bersama mereka? Jadi gini, menulis kepemimpinan itu bukan soal siapa lahir lebih dulu. Tapi soal siapa mau mendengar. Dan kita sering menyaksikan bahwa banyak organisasi, banyak perkumpulan, itu sulit maju dan berkembang, itu bukan karena kurang pemimpin, tapi karena terlalu banyak yang ingin didengar dan kekurangan orang yang mau mendengar. Jadi buku ini ketika ditulis 3 generasi, itu bukan untuk menunjukkan perbedaan antar kita, X, Y, Z. Bukan untuk menunjukkan perbedaan. Tapi justru buku ini untuk menunjukkan bahwa dialog lintas generasi berpotensi menghadirkan wisdom baru, kebijaksanaan baru. Dan setiap generasi, ini Sarah punya potongannya. Dedi punya potongan dalam melihat kebenaran. Masing-masing generasi punya potongan di dalam melihat kemudian bila antar generasi itu disambungkan, mudah-mudahan gambaran atas potongan-potongan itu menjadi gambaran yang utuh. Itu harapan dari buku Lintas Generasi ini. Oke, baik, terima kasih Pak Anies. Saya ingin geser sedikit ke Mas Dedi nih. Tadi Mas Dedi sempat singgung bahwa inspirasi dari Lintang ya. Saya ingin tanya dong, dalam konteks sekarang, apakah lintang yang dulu Mas Dedi lihat, itu masih ada sampai saat ini? Iya, di dalam buku saya menuliskan ya, bahwa
saya diskusi sama Sarah. Jadi kita itu menurut pemahaman kami ya. Jadi kalau kita mau naik ke atas, kita harus mulai dari lembah dulu nih. Kita menemukan apa sih lembah kita ya. Dan bagi saya itu tidak bisa terima dengan ketidakadilan. Dan lintang ini tuh sebenarnya simbol ketidakadilan. Pertanyaan yang bagus sekali Will. Jadi di buku saya juga nulis bahwa later on saya ingat saya baca Bumi Manusia misalnya. Cerita di mana analis dibawa ke Belanda, berpisah dengan Mingke. It just hurt me gitu. Saya nulis satu chapter di malam di mana Pak Tom Lembong divonis 4 tahun. 4,5 tahun penjara. Saya nggak bisa terima. Lalu saya bilang, kalau dengar ketidakadilan itu it just hurts me gitu. Nah anyway, jadi menurut saya lintang-lintang itu ada dan justru kita terus harus menemukannya seperti itu. Saya dengan tadi Pak Anies sedikit cerita, saya berterima kasih ada ibu-ibu bapak dari Yayasan Lanjut Sekolah yang sudah ber-10 tahun bareng lebih gitu, menyekolahkan berapa anak. Itu hanya effort paling kecil dari kita untuk kita merasa oh ya kita bisa bantu yang ini, kita bisa bantu yang ini. Tapi saya berusaha menceritakannya selama ini dan lewat buku ini agar kita juga terdorong nih. Jadi di mana ada injustice, di mana ada ketidakadilan, di mana ada orang yang seharusnya dapat tapi enggak, dan kita bisa stand up, we need to kayak gitu. Jadi that's just what I see ya. Oke. Sarah, saya minta pendapat yang sama. Apakah meskipun ini konteksnya adalah Mas Dedi dengan lintang ya, tapi saya minta pendapat Anda sebagai sama anak muda, apakah Anda sedang juga melihat lintang yang sama saat ini? Iya, sebetulnya sebenarnya beda konteks sama Bang Ded sih sebenarnya. Karena kan soal lembah itu sebenarnya kita tulis bareng-bareng di bab 1 juga. Jadi semua orang memang pasti ketemu sama lembahnya masing-masing. Mungkin cerita Bang Ded soal ketidakadilan. Yeah. Tapi mungkin saya soal kehilangan dan yang lain juga pasti punya lembahnya masing-masing. Tapi kalau bicara soal yang serupa dengan Bang Ded tapi berbeda konteks, ya saya melihat lintang yang sama pada diri saya, pada cerita yang saya miliki gitu loh. Sehingga apa ya namanya, mau menulis ujung cerita yang ya saya mau gitu, maksudnya walaupun awalnya nggak bisa dipilih seperti itu mungkin Will. Oke, menarik. Kita mungkin kalau ngomongin soal kepemimpinan, rasanya perlu ada satu hal, itu konsistensi ya Pak, Bapak dan Ibu semua. Saya ingin tahu dong dari pengalaman masing-masing, perspektif dan generasinya masing-masing, dalam proses mendapatkan atau sampai pada titik kepemimpinan yang ada saat ini, bagaimana cara bisa tetap teguh pada pendirian jalannya? Tadi seperti Sarah dengan proses puluhan tahun mengkonversi rasa lukanya, Mas Dedi dan Bapak sekali juga melihat ketidakadilan dan berusaha untuk terus konsisten pada itu. Apakah ada satu pegangan tersendiri untuk membuatnya tetap teguh dalam berjalan? Mungkin dari Sarah dulu. Oke. Mungkin kalau prinsip saya untuk survive dalam hidup itu cuma satu. Kalau kita tahu alasan mengapa kita hidup, maka kita akan selalu menemukan bagaimana caranya untuk hidup. Jadi mungkin konsistensi itu pengejawantahan dari alasan-alasan yang kita temui untuk akhirnya survive, untuk akhirnya menjemput ujung cerita yang kita mau, sehingga ketika kita menemukan mengapanya, itu kita akan selalu nemuin bagaimananya juga Will. Sehingga konsistensi itu sebenarnya pengejawantahan dari mengapa yang mungkin kita udah tentuin dari awal, dan mengapa tiap orang tuh lagi-lagi beda. Tapi mungkin pada akhirnya ketika kita nggak ada backup plan, justru itu nggak ada pilihan lain untuk survive. Dan mungkin dari situ kita konsisten. Oke, Mas Dedi. Iya, kalau saya sih melihat bahwa cara saya melihat konsistensi mungkin gini kali ya, bahwa saya tidak mengincar
ultimate outcome gitu. Tapi saya mengejar progress. Jadi dan saya ngutip Barack Obama ya, progress didn't come in a straight lines. Progress nggak datang dalam garis yang lurus. It came in with the zig and zag. Itu datang dengan zig dan zag gitu ya. Jadi kalau saya cukup senang kalau melihat ya dia gradually change kayak gitu. Dan kalau kita memiliki perspektif, oh kita lihat ini perubahannya pelan-pelan, menurut saya in the end of the day kita jadi konsisten. Kayak gitu. Seringkali kan kita tidak sabar ya, ini saya belajar banyak dari Pak Anies ya, bahwa oh ini hasilnya harus kelihatan di sini. Tapi sebenarnya kita itu bisa cukup senang kok dengan lihat progres. Karena kadang ya karena hidup memang kalau lintasan sejarah kan panjang ya. Jadi hidup kita itu sebenarnya ngasih satu tongkat estafet ini ke generasi berikutnya. Itu yang sering diajarin generasi di atas juga seperti itu. Jadi saya rasa itu sih. Ada satu bagian di buku nanti juga bisa dibaca ya. Kita mewawancara keluarga dari Prof. Emil Salim ya. Itu mengajarkan bagaimana kalau ada satu wisdom yang saya pelajari dari garis kehidupan tokoh yang hampir 100 tahun hidup di dunia, itu ya konsisten dan melihat bahwa the result is beyond my lifetime. Itu menurut saya ultimate wisdomnya sih. Oke, terima kasih. Pak Anies? Ya, saya merasakan kepemimpinan itu sebagai sebuah perjalanan. Jadi kepemimpinan itu bukan posisi. Karena itulah saya sering merefleksikan ini bahwa leadership start from self. Kepemimpinan itu mulai dari diri sendiri. Sesudah itu dia berjalan karena ada yang mengikuti. You are no leader if you have no follower. Jadi follower itulah yang buat jadi pemimpin. Nah, bagaimana orang mengikuti? Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Karena ada gagasan. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuat konsisten? Konsistensi itu dalam paling nggak refleksi saya melihat tokoh-tokoh, melihat banyak orang, dan mungkin perjalanan sempit yang saya pernah lewati. Ketika ada nilai yang dipegang, dan nilai itu terinternalisasi dalam diri, maka itu menjadi kompas penjaga arah yang lalu dalam perjalanan waktu, arah itu disebut sebagai konsisten. Tapi tanpa ada internalisasi, maka tidak ada yang generasi nilai, maka sulit kita melakukan konsistensi. Ini krisis yang sedang kita hadapi. Apa itu? Nilai tidak ada sebagai kompas. Dedi tadi cerita, malam pada saat Tom dihukum 4 tahun. Itu salah satu malam terburuk juga bagi kita semua ketika mendengar kabar itu. Rasa keadilan. Ketika keadilan itu menginternalisasi dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dan bersenyawa dengan kita, maka dia menjadi pegangan. Apa yang terjadi kalau memimpin tanpa ada persenyawaan dengan nilai? Kalau tidak ada persenyawaan dengan nilai, maka kepemimpinan tidak punya pembeda mana yang benar dan salah. Karena nilai itulah, dengan nilai itu pemimpin bisa ambil langkah. By the way, kenapa saya katakan begitu? Tugas pertama dan terutama seorang pemimpin adalah membuat keputusan. Oke. Sehingga kalau punya pegangan nilai, dia akan ambil keputusan dengan merujuk kepada nilai. Dan nilai itu membedakan antara benar dan salah. Ketika nilai tidak ada, disimpan, maka dia mengambil keputusan berdasarkan untung dan rugi. Berdasarkan baik dan buruk dari perspektif manfaat. Ketika dikatakan baik hari ini, lalu berjalan waktu bisa berubah menjadi tidak baik di kemudian hari.
dan hari ini bisa mengambil keputusan A, besok bisa ambil keputusan B, besok ambil keputusan C, yang over time nampak tidak konsisten. Dia menjadi konsisten karena pegangan nilai. Tapi kalau hanya mengandalkan kepada baik dan tidak, maka dia menjadi transaksional karena bicaranya cost benefit, untung dan rugi. Nah, kami mengkhawatirkan, ini William, kami mengkhawatirkan hari ini dominasi pada keputusan merujuk kepada untung dan rugi, baik dan tidak baik, manfaat itu dominan. Sementara faktor nilai menjadi dikesampingkan. Karena itu kita sering menyaksikan keputusan yang mengganggu perasaan kita karena soal nilai yang terganggu. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, saya melihat kalau menginginkan ada konsistensi, maka tentukan nilai apa yang dipegang, internalisasikan nilai itu, lalu dia akan menjadi pedoman di dalam kita mengambil keputusan, dan lalu over time akan nampak sebagai konsistensi. Oke, terima kasih Pak Anies untuk jawabannya. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk ketiga penulis kita, sekarang saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu tentunya hadirin yang ingin bertanya. Oke, Bapak. Nanti ngeliat ke atas. Ya, salam kenal Pak Anies, Mas Dedi, Mbak Sarah. Mungkin singkat cerita, saya merupakan pemimpin kecil di bisnis yang saya bangun sendiri. Kemudian saya juga pemimpin di divisi kecil di dunia profesional yang saya geluti. Saya punya privilege untuk memilih orang yang mau saya pimpin. Mungkin pertanyaannya lebih, bagaimana kalau privilege itu diambil? Saya pengen dengar jawaban dari ketiga generasi, apa yang harus dilakukan ketika kita harus memimpin orang yang tidak mau kita pimpin. Itu sih. Oke, baik. Dengan siapa? Maaf? Yunan. Mas Yunan. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yunan. Keduanya kakak yang tadi hijab, boleh bantu berdiri kak? Okay. Selamat malam, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat atas peluncuran bukunya buat Pak Anies, Kak Sarah dan Bang Dedi. Pertanyaan saya adalah apa integritas untuk masing-masing penulis? Apa itu integritas dan ujian integritas apa yang mungkin boleh di-share ke kami sebagai pemimpin diri masing-masing ataupun di organisasi masing-masing. Mungkin yang terberat atau yang tersulit dan bagaimana cara menghadapinya. Terima kasih. Baik, dengan kakak siapa maaf? Oh, saya Sonia. Kak Sonia, Ya. Oke baik. Terima kasih Kak Sonia. Baik. Iya, pertanyaan pertama tadi soal bagaimana kita perlu, bila mana kita tidak bisa memilih orang yang ingin dipimpin. Tapi kita tetap harus memimpinnya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin saya akan berikan kepada yang kalau secara generasi paling berpengalaman, Pak Anies boleh dibantu jawab Pak Anies. Jadi belum sempat mikir. Iya, karena kayak tadi Sarah sudah kode-kode Pak, tolong diberikan Pak Anies gitu. Ya. Memang kalau dapat pertanyaan itu hindari eye contact, Pak. Karena eye contact itu memancing penunjukan. Iya. Gini, tidak bisa memilih yang dipimpin. Iya. Dan itu adalah situasi yang sangat sering kita hadapi. Sangat sering kita hadapi. Kenapa? Karena pemimpin dalam artian ini adalah pemegang jabatan. Pemegang jabatan. Pemimpin yang tadi kami katakan adalah orang yang bukan pegang jabatan, tapi orang yang diikuti secara sukarela. Sukarela nih, karena itu disebut pemimpin. Saya sering menganalogikan sholat bagi umat Islam. Bagi umat Islam ini kalau sholat, baru pun dia pakai jubahnya imam. Dan sholatnya di mihrab di masjid tempatnya imam. Tapi kalau dia sholat sendirian tidak boleh dipanggil imam. Yang menentukan dia dipanggil imam itu kalau ada satu orang berdiri di belakangnya. Langsung di-convert itu jadi imam. Jadi follower yang menentukan leader. Kenapa jadi leader? Karena itu bagi semua pelatihan kepemimpinan, jangan over glorified leader. Karena what makes you leaders is your follower. Karena itulah nomor 1. Nah, tapi dalam konteks pertanyaan Anda tadi adalah pemimpin dalam artian pemegang kewenangan.
Anda pegang kewenangan, Anda tidak bisa menentukan bawahnya. Kan itu kejabatan. Nah, kalau di pengalaman kami, nomor 1, sampaikan tentang misi yang hendak diraih dan meminta komitmen untuk loyal pada misi. Loyal pada misi. Nomor 1, kalau tidak loyal pada misi, maka jangan ikut organisasinya. Itu syarat, bukan loyal pada diri kita, tapi loyal pada misi organisasi. Yang kedua, sepakati capaian-capaian yang harus kita uji sama-sama atas misi itu. Sehingga dalam perjalanan kita bisa melakukan assessment secara terbuka dan bisa bicara dengan baik-baik. Karena kita nggak bisa menentukan siapa yang siapa. Yang ketiga, jangan tengok sikap pandangan di masa lalunya sebagai dasar untuk menentukan sikap di hari ini dan ke depan. Saya pernah bertugas masuk ke kantor gubernur. Kemudian yang bertugas kantor gubernur banyak pejabat yang ditentukan oleh gubernur sebelumnya. Yang pernah mengatakan A, B, C, D, F, G. Saya tidak mengambil sikap untuk menilai mereka berdasarkan sikap mereka kemarin. Tapi mulai hari ini ke depan, itulah yang akan di-assess. Nah, dari pengalaman saya, kalau ada seperti itu, justru malah bisa bekerja bersama. Dan nantinya, kadang-kadang ini saya pernah sampaikan, ketika saya mulai sebuah pekerjaan, kumpulkan semua. I'm not asking you to like me. I'm asking you to work with me, accomplish this mission. You may dislike me, that's your business. Tapi tugas saya hari ini adalah membawa misi itu menjadi bagian dari tugas bersama. Dan saya sering katakan itu one on one. Saya tidak katakan itu sebagai kelompok. One on one. Semua, satu persatu. Kenapa? Karena di one on one itulah Anda akan bisa tatap mata dan sama-sama punya rasa bagaimana interaksi itu terjadi. Dan disitulah kita akan bisa merasakan sense of followership dan sense of leadership. Karena dua-duanya ketemu. Jadi walaupun kita tidak bisa menentukan siapa yang menjadi anak buah kita, tapi kita bisa menentukan seperti apa pola interaksi antar kita. Dan pola interaksi itu membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk kultur, dan kultur akan membentuk suasana dalam organisasi. Gitu, makasih. Oke, terima kasih Pak Anies. Tepuk tangan. Selanjutnya, nah karena Pak Anies sudah memberikan jawaban begitu komprehensif, saya minta, kayak udah deg-degan ya. Oke, silakan Sarah mungkin bisa membantu juga memberikan perspektif. Mungkin nambahin sedikit aja dengan versi yang tidak sekompleks Pak Anies, karena based on experience juga mungkin cenderung lebih sedikit dibanding yang sudah lebih lama hidup. Tapi kalau ditanya gimana untuk memimpin orang-orang yang mungkin kita tidak mau pimpin, sebetulnya secara prinsip serupa. Ketika bicara soal kepemimpinan dalam konteks kolektif, which itu maksudnya adalah bersama-sama, maka yang utama bukan lagi jenis relasi antara saya dan kamu, tapi apa goals kita bersama. Sehingga harus ada hal yang dikompromikan dalam rangka mencapai misi bersama itu. Jadi sudah bukan soal saya nggak mau memimpin orang seperti ini, atau kamu nggak mau dipimpin orang seperti saya, tapi ketika sudah berkomitmen dalam satu kolam yang sama, dalam satu misi yang sama, maka menurut saya yang diutamakan itu adalah goals-nya itu sendiri. Nah mungkin betul seperti kata Pak Anies, pola interaksi di sini yang justru diuji dan effortnya memang harus lebih pada ke yang memimpin dibanding yang dipimpin, untuk akhirnya mau mendengarkan, untuk mau saling mendengarkan. Mungkin seperti itu. Jadi sudah bicara kolektif, udah lagi bukan bicara saya dan kamu, tapi sudah bicara kita dan goals untuk mencapai ke sana, itu yang menjadi utama. Mungkin itu pandangan saya. Oke, terima kasih. Iya. Mas Dedi, silakan. Iya, kalau dari generasi saya ya, generasi yang mungkin punya anggota tim, tapi masih punya banyak bos gitu ya. Tadi mungkin saya coba pakai
konteks perusahaan kali ya. Jadi Oke. kita tadi kan disebut ya, it is a privilege kalau misalnya punya bawahan yang given. Tapi pada saat sudah tidak, ya bagaimana? Apakah kita tetap pemimpin atau tidak? Nah hari ini ada bos saya dulu di kantor di bank hadir di sini. Nah no longer my boss structurally. Tapi bagi saya the relation itu membuat saya masih melihat oh ini bos saya. Gitu. Ya jadi dan itu banyak terjadi. Jadi mentor di perusahaan yang lain, dosen, profesor di universitas. Jadi mungkin bagi saya seperti ini kali ya. Jadi posisi sebagai manajer, direktur atau owner di sebuah organisasi itu justru bisa kita manfaatkan untuk exercise our true leadership. Apa sih our true leadership itu? Bisa dibaca di buku nggak ada yang jadi ya. Tapi ya leadership is a relationship. Jadi Pak Anies tadi bilang ya bahwa ya hanya kita jadi pemimpin kalau ada yang mau mengikuti. Jadi mungkin bagi saya kalau kita punya privilege, punya anggota yang report to me, ya gunakan itu untuk exercise kualitas sebagai pemimpin. Pemimpin yang bukan hanya get the things done, tapi juga membuat anggotanya juga jadi belajar sehingga dia juga jadi bisa bilang oh iya next time pada saat saya jadi manajer saya promote saya bisa seperti dia. Tadi saya ngomong bos saya lalu teman saya sekarang dipromote juga jadi manajer, bos saya dipromote lagi. But that's the cycle of the leadership harus turun menurun seperti itu. Itu sih menurut saya. Nerusin dikit boleh ya? Boleh. Jadi gini, saya ini Dedi sampaikan tadi. Saya sedang bicara sama teman-teman yang mau pada berangkat penugasan Indonesia Mengajar. Saya bilang nanti Anda akan jadi guru SD. Dan menjadi guru SD adalah menjadi pemimpin yang menghadapi orang-orang paling jujur. Oke? Kalau di kantor, ya namanya juga atasan, kita hormati dan dengarkan, betul nggak? Oke? Tapi kalau mimpin anak SD kelas 1, oke? If you're not interesting, they're not interested. Dan mereka akan jujur mengekspresikan ketidaksukaan itu. Dia akan jujur mengekspresikan ketidakminatan itu. Jadi saya sampaikan pada teman-teman, ingat ya, jadi ingat pasti pesan ini. Anda akan datang ke ruangan itu bukan sebagai pengajar. Anda datang ke ruangan itu sedang berlatih kepemimpinan. Ketemu dengan anak-anak yang sangat jujur, yang dia akan menunjukkan kepada Anda, saya suka atau tidak suka. Kalau dari kantor kita nggak tahu, depan kita semua senyum. Dan kalau jadi atasan, joke tidak lucu pun semua tertawa terbahak-bahak. Nah ini kan begini nih kan, gini kan. Ketawa juga gitu. Joke nggak lucu semua orang ketawa. Dan sesudah itu sama-sama keluar, tadi apa lucunya ya? Lah ya tadi kenapa pada ketawa gitu. Nah itulah contoh bahwa kita seringkali berada dalam situasi di mana kepolosan itu tidak ada. Jadi saya bilang sama mereka, kalau Anda bisa memimpin anak SD, saya yakin Anda akan bisa memimpin grup apapun yang ada di sepanjang karir Anda. Karena itu kuncinya ada di situ. Oke, luar biasa. Berikutnya kita akan jawab, tadi pertanyaan Kak Yunan sudah terjawab dan berikutnya pertanyaan dari Kak Sonia. Apa itu integritas dan ujian integritas apa yang masing-masing dari Anda alami dan bagaimana cara Anda untuk bisa menghadapinya? Ini pertanyaan paling berat saya rasa, tapi saya boleh putar sekarang, jadi kita minta Sarah untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, siap. Kalau buat saya, ini dari POV Gen Z anak muda 20 tahunan ya, Pak Anies dan Bang Dedi. Di fase dimana kami ini cenderung mau eksplor sebanyak-banyaknya, nyoba banyak hal banyak-banyaknya gitu. Integritas itu bagi saya itu keselarasan bukan sejak dari lisan dan perbuatannya, tapi sejak niat hati dan pikiran. Jadi adanya keselarasan sejak niat hati, sejak dalam pikiran, sejak apa yang diungkapkan, apa yang dilakukan sampai yang dibiasakan. Tapi mungkin sebagaimana yang Pak Anies selalu bilang, kalau hidup itu nggak bisa selalu di kuadran ideal. Jadi mustahil untuk selalu melakukan benar dan baik dalam setiap waktu, itu mustahil. Apalagi anak-anak
muda yang cenderung masih pengen nyoba banyak hal. Tapi satu, ketika memang ada satu hal yang sudah diinternalisasi dalam diri berupa nilai-nilai yang selalu kita yakini, meredefinisi diri setiap hari, itu ketika kita melakukan satu hal yang menjauh dari kompas moral kita, buat saya itu ada keresahan tersendiri yang secara nggak langsung akan buat saya ngerasa ini melenceng berapa derajat dari apa yang saya yakini selama ini. Sehingga keresahan itu adalah bentuk ukuran untuk akhirnya saya merasa saya harus kembali lagi ke yang saya yakini nih. Sedangkan kalau nggak punya value yang misalkan kita tanam dari kecil, yang mungkin saya tanam dari kecil, yang dari ilmu yang saya baca, dari banyak orang yang saya temui, mungkin saat kita bermanuver jadinya juga jadi nggak ada batas, nggak tahu melenceng berapa derajat dan nggak tahu bagaimana kembalinya. Jadi buat saya itu integritas ketika kita terus menginternalisasi diri dengan hal-hal yang kita yakini benar dan baik, tapi ketika kita sampai pada dilema di mana kita nggak bisa melakukan itu, kita ada keresahan bahwa setelah ini kita harus balik lagi ke sana, memperbaiki diri lagi dan ya melanjutkan hidup. Mungkin gitu William dan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Sarah. Mas Dedi? Iya, saya sudah berpikir keras. Gini, menurut saya integritas itu adalah menjadi orang yang dipercaya, disenengin oleh teman-temannya. Hari ini saya ngundang banyak teman dan bagi saya teman-teman lama, the encounter yang baru ketemu, itu tuh saya dekat dengan orang-orang yang punya integritas, yang saya percaya bahwa dia tuh tahu apa yang mau dia kerjakan dan dia harus bicara itu pakai jenjang waktu. Ada Mas Iyas Lawrence yang datang hari ini, saya dari dulu kagum sama Mas Iyas. Podcaster paling senior, tapi justru masih junior, seperti itu. Jadi Mas Iyas started the podcast Makna Talk sejak masih sangat muda dan menjajal orang-orang yang lebih senior. Dan Makna across the time itu tuh jadi podcast yang jelas namanya Makna. Ini mungkin keberatan beban atau gimana Mas Iyas, tapi setia memberi makna kayak gitu. Dan bagi saya that's integrity. You know what you're doing, kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita tahu bahwa orang tuh ngelihat kita loh. Seperti itu. Jadi Pak Anies, ini saya nutup dengan Pak Anies sering ngajarin that yang kita punya itu hanya nama baik. Jadi jaga nama itu baik-baik. That's integrity for me. Okay. Wow, very strong. Ini semua jawabannya powerful sudah. Jadi integrity itu dalam bayangan kami menghadirkan trust, kepercayaan. Kepercayaan itu muncul faktor kunci. Walaupun trust itu unsurnya ada 3 sesungguhnya. Ada trust, ada integrity, ada kompetensi, ada intimacy. Itu 3 itu membuat muncul trust. Tapi ada pengurangnya, namanya self-interest. Self-interest itu ngurangin trust. Nah, integrity ini unsur utama. Apa? Kemudian sebut integrity ya kalau dalam refleksi. Integrity itu adalah unsurnya, kalau bayangan saya, ada unsur kejujuran, tapi juga ada unsur nilai yang diyakini, nilai yang dipegang, dan ada unsur kepentingan publik. Jadi 3 itu jadi satu. Ada kejujuran, ada nilai, ada public interest. Jujur saja, kepala perampok bisa menceritakan peristiwa perampokannya dengan jujur. Dan kita tidak akan mengatakan dia sebagai orang berintegritas. Kenapa? Karena dia tidak pegang nilai dan dia bekerja melawan kepentingan publik. Jadi 3 itu jadi satu. Terus ditanya tadi pengalaman apa? Yang ujian integrity ini. Saya tadi mikir gitu ya sambil Sarah jawab, Dedi jawab apa gitu. Lalu saya ingin cerita juga di sini.
5 tahun yang lalu di kota kita dihantam COVID. Banyak dari kita yang sudah lupa peristiwa itu. Tapi bagi saya pribadi, 2,5 tahun mengurusin COVID adalah ujian integritas yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan menakdirkan saya menjadi wali kota yang disebut gubernur, mengurusi kota 11 juta penduduk di saat umat manusia menghadapi bencana kesehatan terbesar dalam sejarah manusia modern. Di mana saya dapat laporan kepala dinas, tidak pernah terbayangkan datang Pak Anies, makam kita penuh. Tidak pernah terbayang ada laporan makam itu penuh, harus cari makam. Anda bayangkan mimpin kota tiap hari terima laporan kematian. Tapi sekalian, periode itu adalah periode di mana saya katakan pada tim, ini yang kita butuhkan adalah kepercayaan dari publik pada negara. Rakyat harus percaya. Kenapa rakyat harus percaya? Karena tidak bisa menangani pandemi itu hanya tangan negara. Semua orang harus terlibat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya lakukan hal yang benar walaupun tidak populer. Yang kedua, lakukan hal yang benar walaupun bertentangan dengan pemerintah pusat. Ini ujian integritasnya nih. Di mana ujian pertamanya? Ujian pertamanya ketika fakta-fakta ditutupi dan kami pilih buka. Itu ujian integritas tuh. Kami pilih mau buka, pemerintah pusat bilang jangan. Kami merasa kalau dibuka membuat orang sadar dan percaya kami tidak nutup-nutupi. Pemerintah pusat bilang jangan dibuka karena kalau dibuka menimbulkan kepanikan. Oke? Lalu saya bilang pada teman-teman semua, ini ada catatan di situ. Jangan takut atas opini hari ini. Jangan takut atas apa yang ditulis hari ini. Tapi takutlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka akan menengok keputusan kita berdasarkan data yang lengkap. Hari ini kita kerjakannya potong-potongan. Itu ujian integritas yang paling besar. Dan saya ingat ketika kita harus ambil keputusan waktu itu yang namanya rem darurat bulan September 2020. Saya di sidang khusus oleh para menteri Gubernur Jakarta. Karena pada hari itu stok di Jakarta anjlok karena Jakarta memutuskan darurat. Dan saya bilang pada semua, gak apa-apa kita dimarahin. Tapi kita sedang menyelamatkan manusia, nyawa manusia. Dan ini tantangan terbesarnya. Kenapa? Karena yang kita kerjakan sifatnya mencegah. Mencegah itu keberhasilannya tidak gampang dibuktikan. Oke? Pemadam kebakaran, ada peristiwa kebakaran 10 rumah, dia memadamkan dan padam dalam 2 jam mudah diukur. Tapi pemadam kebakaran berkeliling ke semua rumah, mencegah kebakaran, tidak bisa dibuktikan. Dan pada saat itu, dilema yang kami hadapi adalah, if you do it, kalau Anda kerjakan, mencegah, tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau membiarkan, kami yakin itu akan terjadi. Selama 2 tahun, itu isinya ujian keputusan-keputusan integritas. Kenapa? Karena berhadapan dengan opini publik, berhadapan dengan pemerintah pusat, yang prinsipnya berbeda. Nah, kami merasa bahwa integritas. Kenapa? Karena kami butuh rakyat Jakarta percaya. Dan alhamdulillah rasanya rakyat Jakarta percaya pada pemerintahnya pada masa pandemi kemarin. Karena insya Allah pemerintahnya jujur di dalam menyampaikan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. Gitu. Luar biasa, terima kasih kepada Sarah, Mas Dedi dan juga Pak Anies untuk jawabannya. Sebelum kita sudah sampai di penghujung acara dengan closing statement, tapi sebelum itu saya ingin memastikan satu hal bahwa saya punya satu keyakinan bahwa buku ini bisa hadir bukan hanya karena 3 penulis dan 1 penerbit. Maka dari itu saya ingin minta kesediaan Mas Dedi untuk bisa mungkin memberikan kepada kita semua, menyampaikan siapa saja sih yang terlibat dan perlu sama-sama kita apresiasi atas kontribusinya. Kepada Mas Dedi kami persilakan. Iya, makasih William. Bu Bapak, teman-teman sekalian, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kami dari proses penulisan, produksi, sampai hari ini.
Tentunya inspirasi dari penulisan saya, Pak Anies dan Sarah adalah dari rekan kerja, teman, keluarga, kami semua yang hadir pada hari ini. Teman-teman seperjuangan dari Indonesia Mengajar sampai sekarang, itu adalah sumber inspirasi kami. Juga tentunya berterima kasih banyak kepada publishers kita, Peer Press, Simpul Group, ada Mas David, Mbak Nami, dan Mas Afer, kita beri tepuk tangan, yang sudah membantu untuk menerbitkan buku ini. Kita senang sekali bisa bergabung dengan jajaran penulis-penulis Perpres seperti Mbak Afu Tami yang makasih sudah hadir pada malam hari ini juga. Dan saya ketemu Mas David, founder Perpres, di kelas inspirasi. Di sebuah acara yang dulu digagas oleh Pak Anies juga, saya jadi fasilitatornya. Jadi kita selalu terhubung, itu tema malam ini ya. Lalu terima kasih juga untuk penyelenggara acara pada malam hari ini, Studio Jenama, Will, dan teman-teman sekalian yang menjalankan acara dengan baik. Juga dibantu dengan teman-teman dari Nara Muda Jakarta, dari Yayasan Seribu Langkah. Ini semua teman-teman yang berjuang, bekerja, dan bergerak bersama selama bertahun-tahun di belakang. Lalu juga untuk grup kita bikin company sendiri namanya PT Aksara 3 Generasi karena kita ingin agar buku ini bisa jadi platform untuk melanggengkan komunikasi atau mengkampanyekan komunikasi kepemimpinan lintas generasi. Ada Jos dan juga Nindi yang udah bantuin, terima kasih banyak. Dan semua tim sekalian. Juga ada teman-teman dari Difabis, Kopi Difabel yang sudah berjalan bergerak lama bersama kami dan juga bersedia untuk memberikan kopinya ya di depan yang mungkin sudah dinikmati oleh teman-teman. Itu untuk semua yang mendukung acara pada hari ini. Kita juga berterima kasih tentu kepada keluarga almarhum Syafiq Basri. Tadi saya ingin beri apresiasi khusus kepada pianis kita malam hari ini, Mas Aditya Setiadi yang berdiri di sini. Biasanya beliau tidak main piano untuk acara-acara seperti ini karena beliau adalah musikolog, ketua Yayasan Rumah Musik Indonesia dan juga music curator dari Jakarta City Philharmonic. Jadi sebuah kehormatan bagi kami, Mas Adi, terima kasih banyak. A good friend of us. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada 3 orang yang ikut mengisi buku ini. Yang pertama Pak Tom Lembong yang harus berbagi tugas dengan Pak Anies sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini karena mengisi acara di tempat lain. Tulisan Pak Tom, tulisan tangan literally ada di dalam buku. Lalu kemudian ini saya ingin nyebut orang yang punya ide di balik belakang judul buku ini. Jadi kita nggak tahu nih judul bukunya apa sebenarnya. Lalu tiba-tiba saya duduk sama Sarah lagi berdiskusi, terus ada yang melintas gitu. Ini teman lama. Lalu duduk dan dari percakapan kurang dari 15 menit, Mas Iwet Ramadan menemukan judul buku Leadership XYZ. Mas Iwet boleh nggak dipanggil ke depan? Boleh dong. Kapan lagi kita penonton manggil MC gitu ya. Ini bukan MC dari sekarang manggil, silakan. Aduh, silakan Mas Iwet, Naik please. dong, iya. Boleh nggak Mas Iwet ini dulu? By the way saya sama Mas Iwet dengan Pak Anies. Dulu Mas Iwet juga yang bantuin Pak Anies untuk kita bikin city branding plus Jakarta. Di sini ada Teh, Cherry dan Kevin yang juga bantuin. Makasih. Nah, ini nggak ada mic ya? Oh boleh nih. Ada. Kalau ada Iwet Ramadan nggak pakai mic dikit. Mas Iwet gimana sih ceritanya bisa atau pandangan tentang buku ini atau kenapa come up dengan judul ini atau mau ngomong apapun juga boleh deh. Mau apa? Mau ngomong apapun juga boleh gitu ya. Saya pengennya nyanyi boleh nggak? Piano boleh standby lagi. Oke, jangan. Dedi, congratulations Pak Anies, selamat. Thank you. Sarah, selamat. Sebenarnya idenya tuh waktu itu Dedi sama saya sebenarnya reguler ngobrol. Terus ada satu momen kita lama sekali nggak bisa ngobrol gitu ya, Det ya. Sampai di satu titik saya habis ada acara waktu itu di Asta. Dedi lagi di Bakerman,
duduk sama Sarah, mereka kayaknya lagi berkutat sama laptopnya nulis buku ini. Saya lewat, dipanggil, saya bilang, wah akhirnya kejadian nih, kita duduk ngobrol, Dedi cerita idenya, dia elevator pitch, selalu dilakukan sama Dedi. Terus kemudian saya bilang ini, wah idenya bagus banget Dad. Premisnya waktu itu adalah 3 ketua OSIS, 3 generasi bercerita tentang kepemimpinan. Saya cuma nyeletuk aja gitu, nggak tahu ya mungkin karena saya suka nulis juga kali ya Pak ya. Dan suka bicara, saya bilang leadership XYZ. Z-nya sebenarnya diambil dari Sarah, Gen Z-nya. Terus saya pikir ada Y-nya dari Dedi, ya kita anggap aja Pak Anies X lah ya. Pak Anies mewakili semua generasi di atas. Masih X. Masih X ya? Menurut Google masih X ya. Saya bilang sama Dedi, untung Iwet nggak usul saya baby boomer. Coba coba baby boomer. Tapi secara klasifikasi masih masuk lah. Masih masuk ya, oke. Alhamdulillah masih masuk. So it's leadership. Kalau nggak masuk ya kita sesuaikan kriteria. Bisa, nggak masalah. Ya ini kita iya aja ya. So it's leadership XYZ dan setelah itu kita ngobrol lagi, nggak sengaja lagi di acaranya Endgame, Town Hall. Terus saya tuh orangnya agak melo juga. Begitu lihat acara ini saya bilang gini, saya waktu itu bilang sama Dedi gini, ngobrolnya adalah bikinnya gimana ya launchingnya? Apa kita bikin bedah buku? Basi Dad, semua orang launching buku bikin bedah buku. Bener ya Dad ya? Iya. Terus saya bilang gini, Dedi punya orang-orang yang bisa menuturkan cerita dengan sangat baik. Tuturkan cerita dalam bentuk monolog Dad. Terjadilah show malam hari ini dan menurut saya itu luar biasa. Idenya tadinya pakai kuartet ya? Iya. Violin. Betul. Budget Atau kalau, ya, menurut kita. Kak Iwet tolong di sini jangan terlalu jauh. Tadi Mas Iwan juga bilang pakai grand piano juga boleh lah. Boleh, betul. Tapi tadi bagus sekali pianonya dan waktu itu juga benar-benar idenya adalah mainkan lagu-lagu yang memang sangat mewakili dari masing-masing penulis. Dan terjadilah malam hari ini sangat luar biasa sekali dan ditutup dengan tetap bedah buku. Ya kalau enggak kita nggak tahu ya isi bukunya apa. Dan mudah-mudahan buku ini bisa jadi inspirasi, pegangan untuk kita semua. Karena saya setuju sama Pak Anies bilang, pemimpin kalau nggak punya gagasan tidak akan bisa diikuti. So, congratulations. Terima kasih Selamat. banyak. Makasih banyak Mas Iwet. Mas Iwet di sini dulu ya. Iwet, Iya. makasih. Memang saya sendiri pribadi kalau lagi perlu belanja ide ketemunya sama Iwet. Iya. Karena akan ketemu perspektif baru dan Iwet ini berapapun usianya dia selalu muda. Waduh. Karena selalu bawa kebaruan. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi waktu kami berdiskusi dengan Sarah, itu saya kepikiran, saya merasa bahwa apapun yang terjadi, cerita Prof. Emil Salim itu harus ada di sini. Karena Prof. Emil adalah satu-satunya orang, saya berani bilang mungkin hanya satu di Indonesia yang masih hidup, yang bisa paripurna bicara tentang kepemimpinan yang lengkap. Ini kira-kira terima kasih banyak Mas Iwet, Bu Amel, JC tolong sampaikan salam juga untuk Prof. Emil Salim yang sangat kami hormati. Melengkapi buku Leadership XYZ ini dengan yang wisdomnya di generasi paling atas. Gitu. Mungkin pertanyaannya lebih kepada, jadi apa yang ingin dijadikan sebagai tujuan akhir dari buku ini? Mungkin seperti itu. Apa yang kira-kira menjadi tujuan akhir dari buku ini dan harapannya seperti apa? Kita mungkin bisa coba mulai dari Sarah terlebih dahulu ya. Silakan Sarah. Oke. Mungkin sebelum ke tujuan akhir, mau ngucapin terima kasih dulu Wil, Pak Anies, Bang Dedi, pada semua yang udah berkenan hadir malam ini, meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Ruang ini rasanya hampa dan kosong tanpa adanya kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman, terima kasih banyak. Ya, dan mungkin sebelum ke harapan buku pun, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang paling khusus juga kepada Pak Anies Rashid Baswedan dan Bang Deddy Kusuma Wijaya
yang telah memberikan 2 hal paling mahal untuk seorang anak kemarin sore seperti saya, yaitu kesempatan dan kepercayaan. Karena izin Bapak, Ibu, dan teman-teman, menulis buku itu impian saya dari kecil sekali. Dan maha besar Allah yang mengabulkannya, bahkan saya tidak sendiri, tapi bertiga, dan 2 orang lainnya adalah senior dan guru yang telah mengubah peta jalan hidup saya. Terima kasih banyak Pak Anies dan Bang Deddy. Ya. Jadi terima kasih juga untuk papa, mama, kakak-kakak semua, paman, bibi, saudara-saudara, teman-teman baik. Terima kasih. Jadi mungkin terakhir, kalau ditanya apa satu harapan dari buku ini, itu adalah judul buku itu sendiri, Leadership XYZ. Ini bukan sekedar buku kepemimpinan yang ditulis oleh generasi X, Y, dan Z, tapi sebagaimana huruf X, Y, Z yang ada di penghujung dari alfabet, Leadership XYZ juga di sini artinya ujung dari segala cerita kepemimpinan yang telah kami diskusikan dan refleksikan, yang bermuara pada 3 hal. Memimpin diri, memimpin orang lain, dan memimpin lintas generasi. Yang kalau dielaborasi kira-kira at the end, leadership yang paling utuh itu adalah kepemimpinan yang dimulai dari diri, diuji paripurna ketika mulai diikuti, dan akan selalu relevan lintas zaman jika kita mau mendengar lintas generasi. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Sarah. Mas Deddy, kita persilakan. Iya, jadi ya saya perlu berterima kasih. This is the biggest moment of my life so far. Semoga bisa ada yang lebih lagi. Tapi saya cerita sama istri saya ya. Istri saya kira-kira bilang gini, my biggest supporter, Valen bilang bahwa this always your dream, nulis buku. Dan pada akhirnya cerita kehidupan kamu sendiri yang membawa kamu ke penulisan buku itu. Saya pernah mencoba menulis buku tentang government, nulis textbook, nulis buku tentang politik, semua nggak jadi. Ini jadi dari peristiwa hidup. Dan saya berterima kasih pada teman-teman yang hadir sepanjang jalan. Saya memulai karir tanda kutip kepemimpinan saya sebagai ketua OSIS di SMA Raja Wali di Makassar. Yang saya ceritakan, saya nggak akan bisa jadi orang paling penting di SMA Raja Wali karena ada Yandi Lawrence, itu alumni saya gitu ya. Nah, jadi dengan jadi ketua OSIS yang bikin demo pertama di sekolah Katolik di sana ya. Jadi saya nggak menyangka bahwa keputusan kecil, keberanian kecil itu mengantar pada banyak perjalanan-perjalanan sampai ke sini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang ikut membersamai sepanjang jalan itu. Sehingga kembali ke bagaimana apa yang ingin saya harapkan dari buku ini. Teman-teman, ibu bapak sekalian, saya berharap bahwa di buku ini saya bukan orang penting-penting banget. Tapi saya mencoba memberanikan diri bercerita, Sarah bercerita tentang apa yang kami alami, apa yang kami pikirkan. Saya berharap bahwa ya semua dari kita itu bisa meyakini bahwa cerita kita itu penting. Cerita kita itu bisa menghidupkan satu sama lain. Jadi tidak harus cerita orang-orang yang ada di panggung saja. Jadi saya berharap ini bisa jadi platform di mana orang itu bisa bilang bahwa oh iya cerita saya juga bisa menghidupkan orang lain ya. Dan untuk itu saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada seseorang yang sesungguhnya punya cerita mungkin paling besar di Indonesia, Anies Baswedan, yang bersedia membagi panggung dengan kami yang ceritanya biasa-biasa saja ini. Nah, terima kasih banyak Pak Anies dan semoga ini bisa jadi sebuah movement juga ya bagi kita semua untuk memberanikan diri bercerita tentang hidup kita, kerapuhan kita, tentang mimpi kita. Terima kasih. Terima kasih. Pak Anies. Ya, terima kasih kepada semua yang meluangkan waktunya 4 jam sudah bersama kita pada malam hari ini. Kehadiran Ibu Bapak, teman-teman semua membuat acara ini menjadi lengkap. Lalu saya ingin sampaikan apresiasi kepada mereka berdua nih. Sarah memiliki daya
tulis yang luar biasa. Saya pernah membaca sebuah manuskrip yang dia tulis hampir 1 buku tebalnya. Ditulis dalam waktu 1 malam, kurang dari 6 jam mungkin. Betul ya Sarah ya? Kurang 6 jam. Di situ dia menceritakan perjalanan hidup yang dilewatinya. Dalam ditulis tangan, tanpa bisa edit, kemudian undo, delete, tulis tangan. Lengkap semuanya jadi. Saya ketemu seorang anak muda yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Tempaan beban yang dahsyat. Tempaan beban yang luar biasa. Dan saya yakin itu adalah satu bekal kepemimpinan yang akan punya dampak besar sekali. Saya bersyukur saya ditakdirkan bertemu dengan pribadi potensial seperti Sarah. Ini adalah awalan, perjalanan masih panjang dan bikin kami terus terpesona dengan semua karya Sarah. Kemudian Dedi, tadi Dedi cerita tentang perjalanannya. Dedi ini ada di antara kita juga banyak teman-teman pengajar muda, di belakang sana ada Angga, ada Billy. Billy itu satu lokasi sama Dedi. Acungkan tangan Billy. Itu satu penempatan dengan satu angkatan dengan Dedi. Dedi bukan saja memiliki seluruh kesempatan untuk berada di tempat-tempat yang nyaman dengan kemewahan dan kemakmuran. Tapi dia memilih mengambil jalur yang penuh dengan rasa pengabdian. Penuh dengan rasa syukur karena memberikan kebermanfaatan langsung. Dedi bisa bekerja di perbankan, dia pernah melakukan itu. Tapi dia memilih untuk berada di jalur bekerja untuk publik, bekerja untuk masyarakat, sebuah pilihan yang penuh dengan nobility, penuh dengan kemuliaan. Dan itu bukan dia sendiri. Didukung oleh istri, mana? Valen. Didukung sama Valen. Kalau tidak ada dukungan mereka berdua, tidak mungkin. Sabtu minggunya dia pakai untuk aktivitas penuh pesan-pesan kebudayaan. Tapi ada satu hal yang penting, kenapa saya memilih untuk ikut sama-sama juga. Dedi adalah salah satu orang yang dalam interaksi saya memiliki executive function yang luar biasa. Executive function itu artinya apa? Gagasan jadi kenyataan. Oke? Punya gagasan banyak, tapi mewujudkan yang jadi kenyataan itu satu proses tersendiri. Dan Dedi ini salah satu orang yang memiliki executive function yang luar biasa. Kalau Dedi bilang ini adalah sebuah puncak, Dad, pilih terus jalan mendaki, karena jalan mendaki itu akan mengantarkan pada puncak-puncak baru untuk perjalanan dari ke depan. Saya bersyukur sekali di situ. Nah, soal buku ini saya punya catatan. Yang tadi saya bilang. Saya punya catatan terkait buku ini. Jadi perjalanan ketika dikombinasi dengan refleksi, dia jadi pengalaman. Kita menjalani hidup sama-sama, tapi belum tentu pengalamannya sama. Yang makin banyak mengambil refleksi, dia jadi pengalaman yang kaya. Dan kami melihat buku ini bagian dari refleksi. Satu, memperkaya penulisnya. Yang kedua, mudah-mudahan memperkaya pembacanya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan memperkaya literatur tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan. Dan kami melihat leadership X, Y, Z ini bukan tentang 3 huruf simbol generasi. Z, Y, X. Dengan berat hati dikatakan X. Jadi ini bukan simbol 3 generasi kami melihatnya. Tapi ini adalah 3 kesadaran. Kesadaran memimpin diri, kesadaran memimpin sesama, dan kesadaran memimpin lintas waktu. Karena itulah ada 3 generasi. Dan kita hidup di sebuah hari, sebuah masa yang sering berubah lebih cepat daripada kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Karena itu, kepemimpinan bukan tentang menguasai perubahan. Tapi kepemimpinan adalah tentang menumbuhkan kemanusiaan dan manusia di dalam perubahan.
Dan kami merasa kepemimpinan sejati itu bukan soal mengubah dunia sendirian. Kepemimpinan sejati itu justru menyalakan cahaya agar banyak orang bergerak bersama, melihat jalan yang sama untuk mendorong terwujudnya perubahan. Dan dalam 3 generasi ini, kalau tadi urutannya Z, Y, X, sekarang mulai dari X. Jika generasi X menanam akar, maka generasi Y menumbuhkan batang. Dan generasi Z menumbuhkan cabang dan menghadirkan buahnya. Dan tugas lintas generasi adalah memastikan bahwa akar, batang, cabang, dan pohon dan buah sebagai satu pohon, dia tumbuh dan tetap memberikan kebermanfaatan bagi semua. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini dia Anies Baswedan, Deddy Kusuma Wijaya, dan juga Sarah Ardiwinata yang sudah menyampaikan dengan begitu komprehensif dan begitu kuat pesan-pesan yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tentu Bapak Ibu, ini baru sepenggal cerita karena selengkapnya ada pada buku itu. Jadi silakan Bapak Ibu dapat menyimak dan mendalaminya, sekaligus juga dapat menyebarluaskannya, karena Bapak Ibu sebagai informasi, buku ini sudah dapat diakses di e-commerce yang nanti dapat dilihat pada link pada layar berikut. Seperti itu. Jadi silakan mengakses dan juga menyebarluaskan buku ini bila mana membutuhkan untuk bisa kita sama-sama memberi inspirasi bagi sama kita. Demikian acara peluncuran kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Anies, Mas Dedi, Sarah untuk inspirasinya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan karena itu saya William Reynolds mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada karya-karya berikutnya. Terima kasih.